Atau mungkin kita pernah dengar seorang pengusaha yang memulai karirnya dari kecil, yang berulang kali gagal-gagal dan akhirnya bisa sampai puncak dan sukses. Atau kesaksian seorang Regina Idol yang katanya, yang saya baca di autobiografinya, 7 kali mencoba Indonesian Idol baru dia bisa mencapai juara Indonesian Idol. Bagaimana ketika di 2-3 kali dia berhenti stop, maka tidak akan pernah mencatatkan dirinya sebagai pemenang Indonesian Idol. Baik, sobat semua, ya kalau berbicara gagal, karena saya mengangkat topiknya, maka saya harus men-share kepada teman-teman apakah saya pernah gagal dan apa yang saya lakukan ketika saya gagal. Saya pernah gagal, saya teringat di tahun 2002 ketika saya berada di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas jangka panjang. Saya berada di sana, dan di tahun 2002 tersebut saya mengikuti beberapa event yang mungkin alurnya setelah saya renungkan, ini mungkin jalannya Tuhan buat saya, ya. Ketika saya memulai pertandingan pertama, ya, saya memulainya mengikuti pertandingan di Bupati Cup Sidoarjo di tahun 2002. Saya sampai di babak final dan saya yang diunggulkan untuk mendapat medali emas. Akhirnya saya kalah dari petinju Sulawesi Selatan Rudi Hartono. Saya kalah, hanya mendapatkan medali perak. Lalu saya bukan berintrospeksi diri untuk membenahi, tapi saya merasa kenapa saya dicurangi, kenapa saya terlalu banyak berontak. Dan akhirnya di pertandingan kedua di tahun yang sama juga, di kejuaraan Bupati Sukabumi Jawa Barat, ya, saya hanya sampai di semifinal dan saya kalah oleh petinju tuan rumah Jawa Barat, Ramdhani Kamal. Saya hanya memperoleh medali perunggu. Saya juga tidak terima karena saya merasa saya dicurangi. Gagal saya sebagai petinju nasional pelatnas, saya dicurangi. Bukan introspeksi tapi menggerutu kepada Tuhan. Dan akhirnya di bulan September Oktober saya kembali mengikuti event kejuaraan nasional tinju senior, ya. Waktu itu saya baru beranjak dari junior ke senior. Usia saya di usia 18 tahun, 17-18 tahun. Lalu di situ pun di babak penyisihan saya kalah, gagal total, tidak ada dapat medali. Saya kalah dari petinju NTT Nusa Tenggara Timur, Karel Muskanan. Di situ saya langsung sujud menyembah Tuhan, saya mohon ampun kepada Tuhan. Perjalanan karir tinju saya bisa dari perak, perunggu, nggak dapat apa-apa. Gagalnya berulang kali sampai down, tidak dapat apa-apa. Saya sujud menyembah, saya nyerah. Saya mohon ampun sama Tuhan. Yang menggerutu, saya dicurangi, saya harusnya menang, ya. Bukannya introspeksi, tapi saya lebih banyak protes dan tidak bersyukur. Dan ketika saya mohon ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya sadari saya menyesal, dan saya kembali dengan berbenah, latihan semangat. Bulan Desember di pertandingan Pesta Pulau Penang Malaysia, tanggal 26 Desember sampai dengan 31 Desember saya korbankan Natal. Setelah saya Natalan di Pulau Penang, dan saya puji Tuhan berhasil menjadi juara 1. Sobat semua, apa sampai di situ? Ketika saya gagal, saya introspeksi. Di akhirnya saya introspeksi, saya sampai di sana. Tidak, jalannya Tuhan buat lain lagi. Ya, di tahun 2003, 1 tahun kemudian 2003, ya, ini yang kadang-kadang tidak terpikir dan Tuhan buat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya mengikuti di pertandingan di bulan Februari Maret, akhir Februari ke awal Maret. Namanya pertandingan tinju sarung tinju emas STE. Sarung tinju emas ini pertandingan antar jago-jago, ya. Pada saat itu pilihannya memang itu mantan petinju nasional, peraih medali emas, perak, perunggu
kejurnas di edisi sebelumnya, juara junior, medali emas junior, dan petinju-petinju pelatnas diadu di sana. Yang terbaik tampil, dan yang luar biasanya sobat semua ya, di pertandingan ST itu saya balas 3 orang yang mengalahkan saya di tahun 2002. Bisa satu paket Tuhan izinkan saya melewati. Ketika saya introspeksi, saya bangkit, Tuhan izinkan saya boleh melewatinya. Di babak penyisian di 8 besar ya, karena hanya 8 petinju yang tampil, 8 besar saya bertemu dengan Rudi Hartono yang mengalahkan saya di final Sidoarjo, Bupati Cup Sidoarjo. Saya kalahkan dia. Dan di semifinal saya bertemu dengan Karel Muskanan yang mengalahkan saya di babak penyisian kejurnas senior. Dan di partai final saya bertemu dengan Ramdhani Kamal yang mengalahkan saya di semifinal Piala Bupati Sukabumi. Unik, aneh, tapi itu jalan Tuhan. Kepada orang yang sudah mohon ampun, sudah menyerah sama Tuhan, merasa dirinya gak apa-apa, Tuhan yang luar biasa ya. Sobat semua, saya berhasil menjadi juara pada saat itu, dan saya masuk dalam pelatnas tinju menuju SEA Games 2003 Ho Chi Minh pada tahun itu. Masuk di squad utama tim A dan tim B. Itu jalan Tuhan. Ketika kita gagal, sobat semua, kegagalan mungkin tidak bisa kita hindarkan. Tapi ketika kita boleh mengalami itu, kita koreksi, kita evaluasi, kita bangkit, kita naik ke puncak. Setiap kita mungkin punya pengalaman terkait kegagalan, dan kita punya cara tersendiri mengatasinya. Percayalah, siapapun kita, orang yang beragama, orang yang percaya adanya Tuhan, percaya Tuhan punya jalan ya. Islam bisa sholat duha, sholat tahajud ya, yang Buddha Hindu juga bisa sembahyang, kami yang Kristen Katolik juga berdoa kepada Tuhan kami, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Yang penting kita mau bangkit, kita mau maju, memulai segala sesuatu, tidak mudah menyerah, tapi terus bangkit dan maju sobat. Karena keberhasilan itu sangat dekat dengan orang yang mau berjuang. Hasil tidak akan mengkhianati proses ketika kita mau mencoba dan terus mencoba sembari mengandalkan yang maha kuasa. Selamat untuk bangkit. 1 kali kita jatuh, kita juga harus bangkit. 10 kali kita jatuh, 10 kali juga kita harus bangkit. Sukses selalu, salam sukses bersama. Terima kasih.